18 Februari di kalender, hari ini penuh berita mengejutkan. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, mengungkapkan kebenaran soal permainan di balik layar kantor presiden dan menuduh Volodymyr Zelensky menggagalkan serangan balasan militer. Pada 2023, mantan Panglima Valery Zaluzhny pertama kali secara terbuka mengungkap perbedaan mendalam dengan Presiden Volodymyr Zelensky serta alasan di balik pemecatan dan pemindahannya ke posisi diplomatik. Zaluzhny hari ini benar-benar mengguncang ruang informasi dengan pengakuannya dalam wawancara dengan Associated Press bahwa ia selalu memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Zelensky, dan selama perang skala penuh semuanya mengarah pada kenyataan bahwa Zelensky akan menyingkirkannya dan menunjuk Jenderal Syrskyi ke posisinya. Menurut Zaluzhny, konon atas perintah Presiden Zelensky, pada awal perang skala penuh, Dinas Keamanan Ukraina menggeledah kantornya untuk menakut-nakuti, yang kemudian dijawab oleh Zaluzhny bahwa ia siap melibatkan militer. Terhadap kepala kantor presiden saat itu, Andriy Yermak, semua ini bisa berubah menjadi perang terbuka antara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina dan kantor presiden. Namun demikian, saat ini Zaluzhny meyakinkan bahwa para ahli strategi politik mendekatinya untuk mengatur kontak politik, tetapi ia menolaknya. Meskipun di sini masih ada pertanyaan, setidaknya untuk saat ini ia menolak. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tetapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka dan tulis komentar apapun dari Anda. Jika Anda merasa pekerjaan kami penting, Anda bisa mendukung saluran YouTube ini lewat donasi atau langganan berbayar melalui tautan di deskripsi video. Terima kasih atas dukungannya. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, dalam wawancara dengan Associated Press, secara terbuka menuduh Volodymyr Zelensky menggagalkan serangan balasan Ukraina pada 2023, dan juga bahwa Presiden Ukraina mencoba menakut-nakuti Panglima tersebut. Sudah diketahui umum, setelah dicopot sebagai Kepala Tentara Ukraina pada 2024, ia diangkat jadi Duta Besar Ukraina untuk Inggris. Valery Zaluzhny secara luas dianggap sebagai pesaing politik utama Presiden Zelensky. Namun Zaluzhny secara terbuka menolak membahas ambisi politiknya dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko merusak persatuan nasional selama masa perang. Namun, meskipun Zaluzhny menolak karier politik, pengakuannya tetap mengejutkan sebagai tanda kemungkinan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah perang usai, Zaluzhny pertama kali secara terbuka mengungkapkan perpecahan mendalam dengan Zelensky. Menurut Zaluzhny, ketegangan muncul segera setelah invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. Dan antara Zaluzhny dan Zelensky sering terjadi konflik mengenai bagaimana cara terbaik untuk melindungi negara. Sebagai seorang jurnalis Ukraina yang pernah menghadiri pertemuan dalam format OFREK dan lainnya, saya bisa memastikan bahwa Volodymyr Zelensky tidak pernah puas dengan Zaluzhny dan sering menyalahkan semua kegagalan kepadanya. Di sini saya akan sedikit menyimpang dari wawancara Valery Zaluzhny dan mengingatkan Anda tentang satu peristiwa. Sekarang hal ini sudah bisa dibicarakan pada tahun 2023. Sebelum serangan balasan besar, Valery Zaluzhny menulis artikel panjang tentang jumlah dan jenis peralatan militer yang diperlukan agar serangan balasan berhasil. Dulu banyak yang bertanya artikel itu ditujukan untuk siapa. Sekarang saya bisa membahasnya terbuka. Masalahnya, pada periode itu terjadi perdebatan sengit antara Zelensky dan Zaluzhny mengenai rencana dan strategi serangan balasan. Dan saat itu Zaluzhny memutuskan bahwa jika dia mengungkapkan rencananya ke publik, maka Zelensky tidak akan bisa lagi berdebat dengannya, meskipun semuanya tampak aneh. Sekarang Zaluzhny meyakinkan bahwa hubungan tegang dengan Zelensky sudah mencapai titik didih sejak akhir tahun 2022. Ketika puluhan agen dari Dinas Intelijen Dalam Negeri Ukraina menggerebek kantor Zaluzhny, Zaluzhny mengklaim bahwa insiden itu yang sebelumnya tidak ia bicarakan adalah tindakan intimidasi yang jelas. Hal itu berisiko membuka persaingan mereka ketika persatuan nasional sangat penting. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Perlu dicatat, kantor Presiden Zelensky dan Dinas Keamanan Ukraina belum menanggapi pernyataan Valery Zaluzhny. Bukti langsung soal ini tidak ditemukan secara publik, dan penting dicatat bahwa setelah bertahun-tahun, pengakuan Zaluzhny tetap memecah opini publik Ukraina di masa perang kritis.
Pasukan Rusia kini menyerang dan merebut wilayah baru, sementara Amerika Serikat menekan Ukraina agar Kiev segera memberi konsesi ke Kremlin. Namun demikian, Zaluzny menceritakan bahwa pada musim gugur 2022 agen-agen Sluzhba Bezpeki Ukraini datang ke kantornya dengan penggeledahan yang tidak jelas. Selama penggerebekan itu, dia menelepon kepala kantor Presiden Zelensky, Andriy Yermak, memperingatkan bahwa dia siap memanggil militer untuk menghentikan hal itu dan melindungi pusat komando. Menurut Zaluzny, dia mengatakan kepada Yermak, "Saya akan melawan kalian dan telah memanggil bala bantuan ke pusat Kiev untuk dukungan. Akhir cerita ini akan saya ceritakan nanti." Menurut sang jenderal, sejak itu perbedaan pendapat dengan Zelensky soal cara mempertahankan negara terus ada dan semakin besar. Sementara itu, Zaluzny sendiri sering menentang strategi militer Presiden Zelensky karena ia merasa sebagai seorang militer, ia tetap lebih tahu. Ini adalah hal terpenting. Valery Zaluzny menuduh Zelensky menggagalkan serangan balasan angkatan bersenjata Ukraina pada 2023. Menurut mantan jenderal Zaluzny, perdebatan tajam mengenai serangan balasan 2023 yang akhirnya gagal. Meskipun popularitas Zaluzny di kalangan masyarakat diperkuat oleh beberapa keberhasilan di medan perang, Zelensky memecatnya dari jabatan kepala angkatan bersenjata pada Februari 2024, lalu mengumumkan bahwa dia akan dikirim ke London. Sebagai jurnalis Ukraina yang tahu beberapa detail, saya ingin menyampaikan bahwa Volodymyr Zelensky memutuskan memberhentikan Zaluzny bukan pada Februari 2024, melainkan November 2023. Saya berjanji bahwa suatu saat saya akan mulai menceritakan motif saya setelah konferensi tingkat tinggi Uni Eropa pada Desember 2023 dan secara bertahap mengungkapkannya. Jika Zaluzny sudah melakukannya, saya juga bisa membahasnya. Saya pribadi ingat bahwa sebulan setelah pemecatan Zaluzny, pada Maret 2024, Zelensky juga memecat Oleksiy Danilov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional. Pada November 2023, saya pernah mewawancarainya dalam sesi yang menarik. Tautan wawancara dengan Danilov ada di deskripsi, silakan tonton dan bandingkan dengan peristiwa hari ini. Proyek ini yang sekarang ingin mereka ambil, jeda negosiasi jalur kedua di mana warga negara kita ikut serta dan tampak mewakili negara. Sulit bagi saya untuk mengatakan berapa lama masa perang ini, dan saya tidak akan membuat tragedi di sini bahwa dalam pertemuan-pertemuan ini nasib kita akan diputuskan tanpa keikutsertaan kita. Mari kita kembali ke pengunduran diri Zaluzny pada Februari 2024. Langkah ini secara luas dianggap oleh para analis politik sebagai upaya Zelensky untuk membatasi potensi Zaluzny sebagai pesaing politik dengan menjauhkannya dari urusan sehari-hari di Ukraina. Katanya, biarkan dia ke London, rakyat Ukraina akan melupakannya. Survei menunjukkan Zaluzny sedikit unggul atas Zelensky dalam pemilu hipotetis. Lalu ada juga skandal korupsi di mana Zelensky dan beberapa pejabat tinggi di lingkarannya diduga terlibat, yang semakin merusak kepercayaan publik. Zelensky baru saja merombak tim kepemimpinan untuk memulihkan kepercayaan. Sekarang, mari kita bahas lebih rinci tentang insiden di akhir tahun 2022 ketika kantor Zaluzny didatangi untuk penggeledahan. Menurut Zaluzny, pada suatu malam di pertengahan September 2022 saat Ukraina melancarkan serangan balasan efektif di timur laut, Valery Zaluzny keluar dari pertemuan yang menegangkan di kantor Presiden Zelensky dan kembali ke kantornya di Kiev. Beberapa jam kemudian, puluhan agen dinas keamanan Ukraina muncul di kantor Zaluzny untuk melakukan penggeledahan. Menurut Zaluzny, saat itu ada lebih dari selusin perwira Inggris di kantornya, namun hal itu tidak menghentikan agen Sluzhba Bezpeki Ukraini dan para perwira Inggris tersebut menjadi saksi penggeledahan tersebut. Menurut Zaluzny, penggerebekan itu jelas merupakan ancaman dan intimidasi di hadapan agen-agen Sluzhba Bezpeki Ukraini. Zaluzny menelepon kepala kantor Zelensky, Andriy Yermak, dan memberi peringatan keras. Dan selanjutnya, Zaluzny mengatakan ia memanggil militer untuk dukungan, lalu menelepon kepala dinas keamanan Ukraina, Vasily Malyuk, untuk menanyakan apa yang terjadi.
Malyuk mengaku tidak tahu soal serangan itu dan berjanji akan menyelidikinya. Kemudian Zaluzhny mengetahui bahwa Dinas Keamanan Ukraina telah meminta surat perintah penggeledahan di Pengadilan Distrik Kiev 2 hari sebelumnya untuk melakukan penggeledahan di alamat yang sama dengan kantor Zaluzhny. Menurut dokumen, Sluzhba Bezpeki Ukrayini berencana menggeledah juga klub strip yang diduga dikelola oleh organisasi kriminal. Tetapi masalahnya adalah klub strip yang disebutkan dalam dokumen Sluzhba Bezpeki Ukrayini itu sudah ditutup di lokasi tersebut bahkan sebelum invasi besar-besaran Rusia. Oleh karena itu, Zaluzhny berpendapat bahwa surat perintah penggeledahan itu hanyalah alasan dan Sluzhba Bezpeki Ukrayini tidak mungkin salah mengenai lokasi pusat komando militer utama Ukraina. Oleh karena itu, Zaluzhny menganggap ini sebagai tindakan intimidasi dari kantor presiden. Serangan balasan tahun 2023 menuai kritik dari ahli militer karena dinilai terlalu ambisius dan dimulai terlambat, sehingga pasukan Rusia sempat memperkuat posisi mereka. Dan sekarang Valery Zaluzhny hari ini menegaskan bahwa rencana serangan balasan yang ia buat bersama mitra NATO gagal karena Volodymyr Zelensky dan para pejabatnya tidak menyediakan sumber daya yang diperlukan. Hari ini Valery Zaluzhny menegaskan bahwa rencana awal serangan balasan adalah untuk memusatkan cukup banyak kekuatan dalam satu pukulan agar dapat merebut kembali sebagian besar wilayah Zaporizhia lalu bergerak ke selatan menuju Laut Azov. Ini akan memutus koridor darat yang dipakai tentara Rusia untuk memasok kebutuhan perang di Crimea yang dianeksasi ilegal pada 2014. Keberhasilan membutuhkan konsentrasi kekuatan yang besar dan kejutan taktis. Namun, menurut Zaluzhny, Volodymyr Zelensky bersikeras agar pasukan angkatan bersenjata Ukraina tersebar di wilayah yang luas tanpa konsentrasi dalam satu kekuatan serangan. Di sini saya mengutip Associated Press. Pernyataan Zaluzhny tentang bagaimana serangan balasan menyimpang dari rencana awal telah dikonfirmasi oleh dua pejabat Kementerian Pertahanan Barat yang berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang membahasnya secara terbuka dengan media. Dan dalam situasi seperti ini, Anda tahu secara tidak sadar muncul pikiran bahwa pemilu di Ukraina tampaknya tak terhindarkan dalam waktu dekat dan Zaluzhny sedang mempersiapkan diri secara aktif untuk itu dengan menyingkirkan lawan politiknya. Survei Ipsos yang diterbitkan bulan lalu menunjukkan dukungan untuk Zaluzhny dalam pemilu hipotetis di masa depan sebesar 23% dibandingkan dengan 20% untuk Zelensky yang menjadikannya pesaing utama presiden. Namun saat ini Zaluzhny menegaskan bahwa selama perang atau status darurat militer belum berakhir, dia tidak ingin membahas isu politik secara terbuka. Namun sepertinya dia sudah sangat terlibat. Di akhir episode ini, saya ingin memberi rekomendasi untuk penonton pria di saluran saya. Banyak yang lega setelah 14 Februari tapi masih ada 8 Maret, jadi tetap bersiap. Seringkali kita, para pria, mendekati kejutan atau hadiah untuk wanita seperti menyelesaikan tujuan politik atau bisnis. Kita memenuhi pikiran kita dengan target, anggaran, logistik, key performance indicator, dan sebagainya. Kita berharap reaksi antusias dari wanita, tapi saat hanya mendapat ucapan terima kasih, kita jadi ragu dan berpikir, padahal aku sudah berusaha keras, mana rasa kagumnya. Saya menonton video seorang psikolog yang menjelaskan mengapa usaha kita kadang memperburuk keadaan dan bagaimana cara memperbaikinya. Kalau tidak mau tanggal 8 Maret kerja keras tanpa hasil, pastikan tonton pembahasan ini. Bagi saya pribadi, sebagai seseorang yang penting baginya agar usaha yang dilakukan selalu mendapat respons nyata, bukan sekadar anggukan sopan, menonton pembahasan ini sangat bermanfaat. Seperti biasa, tautan video ada di deskripsi dan komentar yang dipin. Silakan klik dan tonton, hanya butuh 10 menit. Seperti kata pepatah, acara pun terselamatkan. Penonton perempuan juga pasti tertarik menonton. Saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan channel Telegram saya, PC News, link di deskripsi. Beri like dan tekan lonceng untuk mendukung channel ini. Semua link juga ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.